Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rabani dengan nomor induk mahasiswa 1301323. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tentang tugas CLO3 kalkulus lanjut. Untuk soal pertama adalah carilah titik pada elips x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita ubah dulu persamaan yang ada pada soal menjadi persamaan parameter, yaitu cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Lalu untuk persamaan yang ada dalam soal, kita bagi semua ruas dengan 16 agar ruas kanannya menjadi 1. Persamaan x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 16. Kita semua ruas dibagi dengan 16 yang akan menjadi x kuadrat per 16 ditambah 4y kuadrat 4y kuadrat per 16 sama dengan 1. Karena 4 sama 6 ini bisa kita bagi, kita langsung bagi aja, sehingga hasilnya akan menjadi x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 16 bagi 4, 4 sama dengan 1. Setelah itu kita mendapatkan bahwa x kuadrat per 16 itu sama dengan cos kuadrat T, dan juga kita mendapatkan y kuadrat per 4 itu sama dengan sin kuadrat T. Kita bisa mengubah bentuk x kuadrat per 16 ini menjadi x per 4 kuadrat sama dengan cos kuadrat T, sehingga kalau kita sederhanakan akan menjadi x per 4 sama dengan cos T. Lalu kita pindahkan 4-nya, akan menjadi x sama dengan 4 cos T. Kita lakukan hal yang sama juga untuk y kuadrat per 4. Kita bisa ubahnya menjadi y per 2 kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Sehingga kita akan mendapatkan y per 2 sama dengan sin T, dan y sama dengan 2 sin T. Setelah mendapatkan x dan y ini, kita turunkan x dan y tersebut. Turunan pertamanya dari x adalah min 4 sin T. Kita turunkan sekali lagi, lalu turunan keduanya akan menjadi min 4 cos T. Kita lakukan yang sama juga dengan y, kita turunkan. Turunan pertama dari y adalah 2 cos T, dan kita turunkan lagi, turunan keduanya adalah min 2 sin T. Kita sudah mendapatkan turunan pertama dan turunan kedua dari masing-masing x dan y. Setelah itu kita akan melakukan penghitungan terhadap kelengkungan. Kita menggunakan rumus K sama dengan turunan pertama x dikali turunan kedua y dikurangi turunan pertama y dikali turunan kedua x per kita bagi dengan turunan pertama x dikuadratkan ditambah turunan pertama y dikuadratkan lalu dipangkatkan dengan 3/2. Lalu kita masukkan masing-masing dari x dan y ini ke dalam rumus kelengkungan ini. Kita masukkan akan menjadi turunan pertama x adalah min 4 sin T. Masukkan min 4 sin T dikali turunan kedua y adalah min 2 sin T. Lalu dikurangi turunan pertama y adalah 2 sin T. Turunan pertama y itu 2 cos T, 2 cos T.
Lalu kita kalikan dengan turunan kedua dari X, yaitu min 4 cos T. Kita bagi dengan turunan pertama X dikuadratkan, itu berarti akan menjadi min 4 sin T dikuadratkan ditambah turunan pertama Y, yaitu 2 cos T. 2 cos T dikuadratkan, lalu kita pangkatkan dengan 3/2. Lalu kita operasikan masing-masing dari perkalian dan pembagian ini, sehingga kita akan mendapatkan min 4 kali min 2 akan menjadi plus, sehingga menjadi 8 sin kuadrat T, karena di sini ada sin. Lalu di sini ada 2 cos T dikali dengan min 4 cos T sama dengan min 8 cos T. Dan di sini min bertemu dengan min, berarti kita bisa ubah menjadi plus 8 cos kuadrat T dibagi dengan kita operasikan juga yang bawahnya, sehingga akan menghasilkan 16 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T dipangkatkan dengan 3/2. Oke. Setelah itu kita bisa lihat di sini kita bisa mengeluarkan bilangan 8, sehingga akan menjadi 8 dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dibagi dengan, di sini kita bisa memecah untuk 16 sin kuadrat T ini, kita bisa pecah menjadi 12 sin kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T, karena 12 ditambah 4 adalah 16, kita bisa pecah menjadi bentuknya seperti ini. Lalu ditambah dengan 4 cos kuadrat T, lalu kita pangkatkan dengan 3/2. Lalu kita bisa lihat di sini juga kita bisa mengeluarkan 4 ini, sehingga akan menjadi 8 dikali sin kuadrat T tambah cos kuadrat T per 12 sin kuadrat T ditambah 4, kita keluarkan 4-nya, 4 kali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dipangkatkan dengan 3/2. Kita tahu bahwa sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu sama dengan 1, sehingga kita bisa ubah bentuknya menjadi 8, karena ini adalah 1, jadi kita 8 dikali 1 sama dengan 8. Sama halnya dengan yang bawah, kita ubah 12-nya masih tetap menjadi 12 sin kuadrat T, namun di sini adalah sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu 1, sehingga 1 dikali 4 sama dengan 4, ditambah 4, lalu dikuadratkan dengan 3/2. Setelah itu kita bisa melanjutkannya dengan mencari nilai maksimumnya dan minimumnya juga. Kita tahu bahwa range untuk sin T itu adalah min 1 sampai 1. Berarti range untuk sin kuadrat T itu adalah 0,1. Kita bisa tentukan bahwa ini akan maksimal atau maksimum pada saat sin T itu sama dengan 0. Lalu kita masukkan 0 ini kepada rumus yang ini, sehingga akan menjadi 8 per 12
dikali 0 dikuadratkan tambah 4 dipangkatkan dengan 3/2. Kita ini 0 dipangkatkan menjadi 0 tetap, lalu dikali 12 itu akan menjadi 0 sehingga akan menjadi 8/0 tambah 4 pangkat 3/2. 0 tambah 4 itu adalah 4, dan kita bisa ubah bentuk 4 itu menjadi 2/2 sehingga bentuknya akan menjadi 8/2 pangkat 2 maksudnya, pangkatkan dengan 3/2. Kita bisa coret yang pangkat 2 ini sehingga akan menjadi 8/2 pangkat 3 dan akan menghasilkan 8/8 dan akan menghasilkan 1. Setelah itu kita tentukan nilai T-nya itu berapa untuk mencapai sin T-nya itu sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan T-nya itu adalah 0 dan juga T-nya adalah pi. Setelah kita mendapatkan T-nya, kita bisa masukkan T tersebut ke dalam X dan Y yang ada di sini. Sehingga untuk X yang pertama sama dengan 4 dikali 4 cos T. T-nya itu kita ganti dengan T yang pertama yang ada di sini adalah 0, sehingga 4 dikali cos 0. Cos 0 itu adalah 1, sehingga akan menghasilkan 4. Lalu untuk yang Y pertama kita masukkan juga, yaitu adalah 2 sin T. 2 sin T. Lalu kita masukkan T yang sama dengan 0, sehingga adalah 2 dikali sin 0. Sin 0 itu adalah 0, sehingga hasilnya adalah 0. Lalu untuk ya T yang kedua adalah berarti X2 sama dengan 4 cos T. T ini kita ganti dengan T yang kedua, yaitu pi. 4 cos pi. Cos pi itu min 1, sehingga akan menjadi 4 dikali min 1, sehingga hasilnya akan menjadi min 4. Lalu untuk yang Y2 itu sama dengan 2 sin T. Kita masukkan T-nya sama dengan pi, akan menjadi 2 sin pi sama dengan sin 90 itu adalah sin pi itu adalah 0, sehingga 0 dikali 2 akan menghasilkan 0 juga. Kita bisa menentukan di sini setelah mendapatkan 2 titik ini, menentukan bahwa akan maksimum pada titik 4,0 dan juga min 4,0. Setelah menemukan titik maksimumnya, sekarang kita mencari titik minimumnya. Kita tahu bahwa minimum akan ada pada saat sin T-nya itu sama dengan 1. Lalu kita masukkan sin T sama dengan 1-nya ini ke dalam yang tadi yang 8/12 sin kuadrat T plus 4 pangkat 3/2 itu. Kita masukkan ke dalam 8/12 sin kuadrat T ditambah 4 dipangkatkan 3/2. Kita masukkan sin T-nya sama dengan 1, sehingga akan menjadi 8, 12 dikali 1, 12, 12 tambah 4 itu 16, berarti per 16 dipangkatkan 3/2. 16 bisa kita ubah bentuknya menjadi 4 pangkat 2, sehingga akan menjadi 8/4 pangkat 2 dikali 3/2. Kita
kita bisa coret sehingga akan menjadi 8 per 4 pangkat 3, yaitu 8 per 64, sehingga akan menjadi 1 per 8. Lalu kita tahu bahwa T yang menyebabkan sin itu bernilai 1 itu adalah T pi per 2 sama 3 pi per 2. Kita masukkan ke dalam X dan Y-nya. X pertama itu 4 cos T, sehingga 4 cos pi per 2 sama dengan 4 cos pi per 2 itu berarti 0. Berarti hasilnya itu 0. Lalu X yang kedua itu berarti 4 cos T sama dengan 4 cos 3 pi per 2 sama dengan 4 kali 0 juga sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke Y-nya. Y yang pertama adalah 2 sin. Kita masukkan T-nya pi per 2 sama dengan sin pi per 2 itu 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu untuk Y2-nya sama dengan 2 sin 3 pi per 2 sama dengan 2 sin 3 pi per 2 itu min 1, sehingga akan menjadi min 2. Setelah kita mendapatkan 2 titik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa akan minimum pada titik 0,2 dan 0,-2. Untuk soal yang nomor 2, soalnya adalah misalkan suhu pada lempengan yang berbentuk lingkaran S sama dengan X, Y dengan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 1 dinyatakan oleh TXY sama dengan 2X kuadrat ditambah Y kuadrat min Y. Lalu kita harus menentukan tempat terpanas dan terdingin pada lempengan tersebut. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita turunkan dulu fungsi yang TXY itu. Fx kita turunkan terhadap X berarti 4X. Kita turunkan Fx terhadap X menjadi 4. Lalu kita turunkan Fx terhadap Y yang akan menghasilkan 0. Lalu kita turunkan juga terhadap Y. Kita turunkan yang ini menjadi terhadap Y menjadi 2Y min 1. Kita turunkan Fy terhadap Y menjadi 2. Kita turunkan Fy terhadap X akan menghasilkan 0. Setelah kita menurunkan fungsi-fungsi ini, kita akan mencari titik stasionernya dengan cara Fx X, Y itu sama dengan 0. Kita masukkan Fx ini yang 4X. Jadi kita masukkan 4X sama dengan 0. X sama dengan 0 dibagi 4 itu 0. Lalu kita lakukan yang sama terhadap Y. Fy X, Y sama dengan 0. Kita lihat turunannya itu adalah 2Y min 1 sama dengan 0. Kita pindahkan satunya, 2Y sama dengan 1, sehingga akan menghasilkan Y-nya itu sama dengan 1 per 2. Lalu kita memperoleh titik stasionernya, yaitu 0,1 per 2. Setelah mendapatkan titik stasionernya, karena pada soal itu disebutkan bahwa ini lingkaran, berarti kita misalkan
si X-nya itu adalah cos T dan Y-nya itu adalah sin T. Lalu kita masukkan pemisahan ini ke fungsi yang ini. Sehingga f T sama dengan 2x kuadrat tambah y kuadrat ini. Kita masukkan ke dalam fungsi ini. Jadi 2 x-nya itu kita ganti dengan cos T, berarti cos kuadrat T ditambah y-nya itu sin T, berarti sin kuadrat T dikurangi y-nya itu sin T, berarti dikurangi sin T sama dengan 0. Lalu kita turunkan yang ini, turunkan fungsi ini, sehingga akan menjadi f aksen T sama dengan turunan dari 2 cos kuadrat itu berarti min 4 cos kuadrat T dikali sin kuadrat T ditambah turunan sin kuadrat itu berarti 2 sin T dikali cos T, turunan dari min sin T adalah min cos T sama dengan 0. Lalu kita di sini bisa mengeluarkan si cos kuadrat T-nya, sehingga akan menjadi cos kuadrat T dikali min 4 sin kuadrat T, min 4 sin, ini salah, sin T harusnya, maaf, min 4 sin T ditambah 2 sin T min 1 sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa cos T-nya itu sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan cos T-nya itu adalah 0, kita cari T berapa yang menghasilkan cos T itu sama dengan 0. Kita mendapatkan bahwa T-nya itu sama dengan pi per 2 dan juga 3pi per 2. Kita masukkan untuk T yang pi per 2, maka akan menjadi X1 sama dengan cos T. T-nya kita ganti cos pi per 2. Cos pi per 2 itu 0. Lalu Y1-nya itu sama dengan sin T. T-nya kita ganti dengan pi per 2, sin pi per 2. Sin pi per 2 itu adalah 1. Lalu kita masukkan juga untuk yang T-nya itu sama dengan 3pi per 2. Kita masukkan menjadi X2 sama dengan cos T. T-nya kita ganti berarti menjadi cos 3pi per 2. Sehingga cos 3pi per 2 itu 0. Lalu untuk Y yang keduanya juga berarti sin T. T-nya bisa kita ganti dengan 3pi per 2 sin 3pi per 2. Sin 3pi per 2 itu min 1. Kita sudah mendapatkan X1, Y1 dan X2, Y2. Lalu si X1, Y1 dan X2, Y2 ini kita masukkan ke dalam fungsi yang TX ini, yang TX yang ini, yang di soal. Kita masukkan pertama tuh T 0,1 untuk yang ini sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat kurang 1. Itu akan menghasilkan 0. Lalu untuk yang kedua, yang ini kita masukkan juga T
0,-1 sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah -1 kuadrat kurangi -1, sehingga akan menghasilkan 2. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa minimum globalnya atau tempat terdinginnya itu adalah 0 pada titik 0,1 dan akan mencapai maks global atau terpanas itu 2 pada titik 0,-1. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.